Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia beserta keluarga. Dan semoga apapun yang kalian impikan serta cita-citakan semoga segera terwujud ya, amin. Sharing lagi nih kegiatanku untuk pagi ini. Aku pertama dimulai dengan minum coklat ya teman-teman, coklat panas. Sambil minum ini aku juga liatin ke kalian nih. Ini stok sambal cumiku, aku taruh di botol merah ini ya teman-teman. Jadi kalau mau makan tinggal ngambil aja, dan ini tinggal separohnya, alhamdulillah. Lanjut aku mau beresin meja makan dulu, aku mau beresin. Terus tadi tuh ada kardus Indomie ya teman-teman. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin tuh Pak suami ada yang ngasih Indomie goreng satu kardus, dan juga saus tomat 2 botol ya teman-teman. Ini botolnya lumayan gede. Jadi alhamdulillah banget teman-teman, aku nggak perlu lagi beli mie instan ataupun beli saus ya untuk bulan ini, karena ada yang ngasih. Dan ini harus diselamatin nih teman-teman, mie instannya. Kalau ditaruh gini aja yakin deh, yakin deh Pak suami sama anak-anakku tuh pasti makanin mulu ya teman-teman. Aku tuh harus segera nyimpen, harus disimpan mie instannya ya teman-teman. Kalau enggak nanti mereka nyomotin terus gitu. Dan aku mau nyimpen di atas, tapi sebelumnya aku memberesin meja dapur dulu ya teman-teman, bekas sarapan tadi pagi. Jadi tadi pagi tuh anak-anak udah pada sarapan semua, Pak suami juga udah sarapan. Aku bikin nasi goreng aja ya teman-teman, pakai nasi sisa kemarin, tapi sebelumnya aku masukin kulkas dulu. Makanya ini aku mau masak nasi. Untuk masak nasi aku pakai 4 gelas aja teman-teman, karena standar di rumah ini 4 gelas untuk 2 kali makan. Karena kalau makan siang itu kan anak-anak Pak suami itu di tempat masing-masing ya, di sekolah dan di tempat kerjanya. Dan seperti biasa air cucian berasnya aku pakai untuk siram tanaman ya teman-teman. Ini alhamdulillah banget, tanaman lidah mertua aku tuh subur ya teman-teman di sini, tapi belum beranak juga gitu ya. Padahal pengen banget kalau beranak, nanti aku mau pindahin lumayan ya. Karena tanaman lidah mertua itu termasuk tanaman yang bandel, gampang merawatnya. Jadi kalaupun aku lupa nyiram sehari 2 hari itu nggak masalah ya teman-teman. Dan lanjut juga ini aku masak nasinya ya teman-teman. Ini aku lap-lap dulu magicomnya, terus pantat pancinya atau bawah pancinya ini ya teman-teman, takut meletak-meletak gitu ya kalau masih basah terus dipakai. Dan ini aku lap juga atasnya biar bersih aja, karena di sini tuh emang banyak debu. Oh ya, pernah ada yang komen ya di videoku sebelumnya, kok ngelap-ngelapnya kayak nggak serius kayak gitu ya. Ya Allah teman-teman, namanya di video itu kan nggak semua bisa kita rekod ya. Ini aja video dari 1 jam, aku harus edit-edit cuman dapat 15, atau harus dapat sekitar 15 ya teman-teman. Soalnya kalau kepanjangan takut kalian bosen juga, tapi kalau kependekan aku tuh heran kalau videoku itu pendek atau di bawah 15, itu pasti durasi rata-rata tontonnya tuh juga hancur gitu teman-teman. Jadi agak drop gitu ya durasi tontonnya. Makanya kayaknya aku standar video tuh 15 deh teman-teman, 15 sampai 16 deh ya. Dan kembali lagi ke video teman-teman, ini aku beresin kitchen cabinet di atas karena indominya mau aku taruh di sini ya teman-teman. Ini belum ada yang tahu ya kalau aku taruh di sini, jadi dari kemarin tuh mie instannya aman ya. Dan belum ada yang nanyain juga sih aku taruh di mana mie instannya. Ini aku taruh di sini, terus sausnya juga aku taruh di sini, terus ini ada stok bawang goreng juga aku taruh di sini. Kalau untuk stok bawang goreng itu aku harus ya teman-teman, karena aku suka banget bawang goreng dan lumayan buat campuran sayur ya. Kalau misalnya bikin opor atau bikin sayur sop kayak gitu deh teman-teman. Dan ini karena azan ya teman-teman, azan duhur, jadinya aku istirahat dulu sambil nerusin minum coklat yang tadi tuh belum selesai. Jadi coklatnya tuh belum habis ya teman-teman. Sambil nutulin HP sebentar lah ya. Menikmati me time sedikit, me time tipis-tipis dengan minum coklat panas. Pokoknya kalau siang kayak gini tuh aku sendirian teman-teman. Pokoknya dari pagi sekitar jam setengah 8 sampai jam
5 deh, paling cepet setengah 5 lah ya. Itu aku sendirian, makanya biasanya aku agak santai. Nanti aktivitas itu aku mulai menjelang duhur, kalau nggak sore ya teman-teman, tergantung kerjaannya banyak apa enggak yang harus aku selesaikan. Karena kan kerjaan ibu rumah tangga itu nggak ini ya, nggak numpuk langsung sekaligus gitu ya teman-teman. Kalau numpuk sekaligus pasti ya kita 24 jam kurang. Makanya aku bagi-bagi kapan ngerjain yang ini, kapan ngerjain yang itu, jadi biar nggak numpuk sekaligus. Dan setelah tadi minum kopinya selesai atau coklatnya selesai, aku marinasi daging ayam. Aku mau buat sate ya teman-teman. Untuk bumbu marinasinya aku tadi pakai bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih itu isinya bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri ya teman-teman. Itu udah di blender semua, terus udah aku tumis ya sebelumnya. Karena ini bumbu dasar putih yang stok ya teman-teman. Terus aku tambahin kecap, aku tambahin ketumbar, lada bubuk, terus apa lagi? Oh ya, gula merah. Udah gitu teman-teman. Aku juga tambahin asam. Sebenarnya kalau asam itu opsional ya, tapi aku lebih senang ada asam-asam sedikit teman-teman. Jadi kayak sate Madura kayak gitu ya teman-teman. Setelah itu diaduk rata. Jangan lupa garam ya, lupa aku tadi ngomong. Jadi setelah diaduk rata aku simpen di kulkas, nanti tinggal ditusuk-tusuk. Dan ini sambil nunggu daging ayamnya itu marinasinya meresap, aku bersihin perbumbuan ya teman-teman. Ini kotor banget karena di bagian sudut juga ya, mungkin nggak terlalu kelihatan sama kalian, tapi ini aslinya tuh kotor banget. Dan aku bersihinnya pakai tisu basah, setelah itu juga pakai tisu kering, jadi 2 kali lap ya teman-teman. Karena kalau tisu basah aja menurut aku kurang bersih ya, jadi harus dibersihin lagi sama tisu kering, ataupun tisu kering aja juga kurang bersih menurut aku ya, karena debunya itu banyak banget. Dan lanjut aku juga bersihin rak ini ya teman-teman. Ini kotor banget, berdebu banget. Dan memang nggak direkod semua, tapi hasilnya memang dibersihin semua. Jadi mohon maaf ya. Mungkin kalau yang ngelihat kok bersihinnya kayak nggak niat gitu ya. Padahal ini dibersihin semua teman-teman. Cuman ya nggak mungkin aku rekod semua. Durasi ya, kembali lagi ke durasi. Dan ini aku lap-lap semuanya teman-teman. Untuk rak ini, bagi yang penasaran, ini aku beli di IKEA, harganya sekitar 200 ribuan ya. Tapi baru rak aja ya teman-teman. Jadi kalau sama kelengkapannya itu mungkin sekitar habis 300 ribuan atau 400 ribuan, aku lupa deh. Dan ini alhamdulillah udah ini ya teman-teman, udah bersih semua. Aku tata lagi rak perbumbuan. Ini bagian tulisannya aku ratain di depan semua ya teman-teman. Untuk toples yang pink ini alhamdulillah awet utuh ya. Mungkin karena nggak masuk kulkas. Sedangkan yang merah tinggal 4 biji aja. Jadi yang 3 buat perbumbuan, yang 1 tadi buat sambal ya teman-teman. Dan lanjut setelah itu aku mau bersihin dapur. Ini kotor banget, berdebu banget. Pokoknya rumah semi open space itu nyaman, enak, udaranya juga nyaman ya, karena pergantian udaranya itu bagus, pencahayaan juga bagus. Ini aku cuman pakai lampu cooker hood sama lampu meja aja ya teman-teman, nggak pakai lampu yang lain karena lampu dapurku seperti ku bilang kan mati. Tapi gimana menurut kalian, tetap kelihatan terang kan? Karena ini apa ya? Ya beginilah keuntungan rumah dari rumah semi open space. Jadi pencahayaan itu bagus gitu ya teman-teman. Sirkulasi udara juga bagus. Cuman kekurangannya ya kita harus siap dengan panen debu. Apalagi kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau anginnya kenceng, masya Allah. Jadi kalau bersihin itu harus setiap hari ya kalau musim kemarau, apalagi dengan angin yang kenceng. Tapi kalau musim hujan atau anginnya nggak terlalu kenceng ya bisalah 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dan setelah bersihin kompor bagian atas, terus dinding dapurnya aku juga bersihin bagian bawah kompor ya teman-teman. Terus juga knob kompornya, karena sering dipegang kan otomatis kotor ya teman-teman. Dan aku juga bersihin bagian sudut ini, bagian sudut tempat minyak dan telur ini aku lap-lap ya teman-teman. Tadi sebelumnya juga udah aku semprot pakai Mr. Muscle.
Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Sehat ya? Semoga sehat selalu. Pokoknya kalian jaga kesehatan ya teman-teman. Dan kalian sedang apa saat nonton videoku? Sedang istirahat atau sedang aktivitas? Pokoknya semangat selalu ya teman-teman. Lanjut, ini aku bersihin botol minum ya teman-teman, galon minum. Tuh bisa kalian lihat ya debunya. Padahal ini sering banget aku bersihin, tapi ya gitu deh. Mau nggak mau ya. Ya kalau kita pengen rumah kelihatan bersih rapi ya memang harus rajin juga sih teman-teman. Ya, walaupun mungkin nggak rajin-rajin banget, tapi ya kita harus jadwalkan, entah itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau sepekan sekali. Dan aku juga lap-lap bagian deket magicom ini. Ini mejanya sering banget lengket gitu ya teman-teman, karena ada sisa nasi yang nempel. Lanjut setelah itu aku bersihin meja makan. Meja makan ini juga kotor banget, cuman mungkin kalian gak lihat, tapi aslinya ini lengket banget. Lengket banget, bekas apa ya, aku lupa tuh. Jadi kalau anak-anak makan itu kan kadang kuahnya tuh suka jatuh ya, terus minum juga suka jatuh. Nah itu yang bikin lengket. Jadi ngelapnya juga harus pakai tisu basah, setelah itu juga pakai tisu kering. Pokoknya harus double kayak gitu ya teman-teman, biar bersih semua. Dan ini alhamdulillah udah rapi, bersih dapurku ya teman-teman, bersih rapi versi aku. Dan setelah itu udah jam 4 kurang, waktunya kita eksekusi satenya. Tadi aku udah bikin sambalnya. Nih sambalnya aku pakai tomat, pakai jeruk limau, kecap. Terus udah itu aja. Terus untuk bumbu olesnya aku pakai kecap, pakai margarin sama ketumbar. Dan ini satenya juga udah aku tusuk-tusuk. Cuman nggak aku rekod ya teman-teman karena durasi. Ini alhamdulillah setengah kilo dapat segini. Lanjut aku mau bakar. Untuk bakarnya aku pakai kompor portabel aja. Terus ini aku pakai wajan datar ini aja ya teman-teman. Dan setelah tadi margarinnya aku ratain, aku susun daging ayamnya. Kalau daging ayam enak sih teman-teman, bakarnya itu nggak sesusah kalau kita bakar sate daging sapi ya. Jadi kalau daging ayam tuh, aduh alhamdulillah sedikit meminimalkan untuk gagal. Jadi dagingnya tuh pasti empuk dan pasti bumbunya cepat nyerap. Beda kalau daging sapi. Kalau daging sapi kita tuh harus mungkin bisa digulung-gulung dulu pakai daun pepaya. Kalau nggak pakai baking soda, diaduk-aduk dulu ya teman-teman, biar daging sapi atau daging kambingnya itu empuk. Dan tadi setelah dioles-oles, ini aku aduk-aduk balik, terus aku oles-oles lagi biar bumbunya makin meresap. Pokoknya ini enak, wangi. Ini sate manis ya ala Madura. Sebenarnya aku pengen tambahin cabe atau gilingan cabe gitu, cuman inget soalnya takutnya nggak bisa makan, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Toh juga ada sambal ya. Tadi aku pakai cabai rawit aja sih karena aku nggak punya stok cabai merah, jadi nggak terlalu pedas juga sambalnya. Kalau nanti pengen pedas bisa pakai sambal cumi aja. Dan ini alhamdulillah udah selesai semua ya teman-teman. Satenya udah matang semua. Pokoknya ini udah siap. Dan ini waktu udah menunjukkan jam 4:30. Pas banget sebentar lagi anak-anak pulang. Jadi nanti mereka pulang, makanan udah siap, jadi mereka tinggal makan. Karena kakak biasanya nanti pulang tuh langsung makan, terus healthy food dulu, baru berangkat kuliah ya teman-teman. Dan ini rumah juga udah rapi, tinggal nunggu anak-anak pulang. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Happy selalu. Dadah.